Nah, percobaan yang akan saya lakukan hari ini adalah tentang dinamika fluida. Bagaimana fluida, bisa cairan, bisa gas, mengalir, lalu nanti akan timbul suatu efek. Nah, misalnya seperti ini. Di sini saya punya suatu wadah air yang ada sedotannya. Sedotan ini tercelup sampai ke dalam airnya. Nah, sekarang tantangannya bagaimana caranya mengeluarkan air dari sini tanpa menyentuh sama sekali. Nah, saya mau gunakan sedotan satu lagi. Coba ya. Nah, tadi dengan ditiup, kita bisa membuat airnya keluar. Nah, apa penjelasannya? Tapi pertama kita ukur dulu datanya, tinggi air ini. 11,5 cm. Nah, sekarang kita tunjukkan perhitungannya. Nah, ini diagram alat yang tadi digunakan. Untuk fluida yang mengalir, kita bisa gunakan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyebutkan bahwa kalau ada fluida mengalir dari satu tempat ke tempat lain, dari satu ke dua misalnya, maka ada suatu kuantitas yang jumlahnya harus sama, yaitu tekanan ditambah energi potensial ditambah energi kinetik. Harus sama dengan di tempat lain. Nah, jadi jumlah di posisi ini harus sama dengan jumlah di posisi ini. Nah, sekarang bagaimana dengan aliran udara dalam pipa? Ketika udara itu baku keluar dari pipa, kita sebut ini keadaan 1, dia punya kecepatan V1, dan dia punya tekanan P1. Lalu dia mengalir ke udara bebas, sehingga punya kecepatan V2, dan tekanannya P2. Nah, mengalirnya ini kan sudah bisa aja cukup jauh, jadi kita bisa anggap ini keadaan atmosfer. Jadi tekanan di sini sama dengan tekanan atmosfer, dan kecepatan di sini mendekati 0. Lalu apa yang menyebabkan cairan di sini bisa naik? Nah, tekanan yang dialami oleh cairan ini di sebelah sini besarnya sama dengan P1, dan di sebelah sini besarnya sama dengan tekanan atmosfer. Berarti sama dengan tekanan ini. Jadi tekanan di tempat yang jauh sama dengan tekanan sebelah sini. Nah, tekanan di sini 1 sama tekanan di 2, mana yang lebih besar? Nah, menurut perumusan ini, kalau kita membuat satu lebih besar, maka satunya akan mengecil, supaya jumlahnya tetap. Jika kecepatannya tinggi, maka tekanannya akan turun. Bagaimana dengan H-nya? Udara ini kan mengalirnya horizontal. Udara ini mula-mula punya tinggi segini, lalu akhirnya juga punya tinggi segini. H-nya kita bisa anggap sama. Jadi persamaan kita sekarang menjadi sudah kecepatannya 0. Jadi kalau kita mau tahu tekanan di sini, apa hubungannya dengan kecepatan? Hasilnya adalah, nah, massa jenis di sini adalah massa jenis fluida yang mengalir, yaitu udara, beda sama massa jenis ini. Sedangkan nanti akan dihubungkan dengan airnya juga. Karena selisih tekanan P2 min P1 itu yang menekan airnya naik. Selisih tekanan ini itu sama dengan, nah, di sini ada massa jenis lagi dan ada H lagi. Yang mana ini? Ini adalah tekanan hidrostatik milik airnya. Jadi H-nya segini. H yang ini, yang tadi 11,5 cm. Dan massa jenisnya massa jenis air. Nah, jadi hati-hati, ada dua massa jenis, dan ada H-nya, H yang mana lagi. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi, dengan mengetahui data tinggi tadi, lalu tahu massa jenis air, kita bisa menghitung selisih tekanan, dan dari selisih tekanan, kita bisa menghitung kecepatan. Dengan mengetahui massa jenis udara, dianggap misalnya 1,3 kg per meter kubik, gravitasi 9,8, dan massa jenis air 1000.
Pertama kita hitung selisih tekanan ini, yaitu sebesar 1127 Pascal. Nah, angka ini dimasukkan ke sini sehingga didapatkan kecepatannya. Nah, didapatkan kecepatan 41,6 meter per second. Wah, cepat juga. Ya, ternyata cuma dengan tenaga paru-paru, kita bisa meniup udara sampai secepat ini. Ini cepat sekali. Kalau dijadikan kilometer per jam, mobil gerak kecepatan segini ini lebih dari 100 km per jam. Hebat juga jadi. Jadi, sekarang apa kelanjutannya? Salah satu yang bisa kita coba misalnya begini. Seberapa tinggi air bisa naik cuma dengan tenaga tiupan paru-paru? Tadi kan sudah 11 cm. Apakah bisa sampai berapa? 20 cm? Nah, itu silahkan dicoba. Lalu sedotannya. Kan ada sedotan yang kecil, ada yang besar. Apakah itu berefek? Misalnya begini, kalau sedotannya kecil sekali tipis, maka kita tiup pasti udara yang keluar juga tidak akan banyak, tidak akan bisa naik jauh. Tapi kalau sedotannya besar, napas kita habis, tidak akan cepat juga. Jadi ada ukuran yang pas. Nah, itu bagaimana? Silahkan dicoba. Terima kasih. Kalau kita mau tahu berapa tekanan yang ada di dalam sini, nah, ini lebih susah karena kita harus memperhitungkan diameter pipa, nanti ada gesekannya, dan lain-lain. Rumusnya ada, tapi kita tidak pelajari di SMA. Tapi bisa dicari di web. Saya dapat ini dari Engineering Toolbox. Jadi perumusan ini menyatakan penurunan tekanan yang terjadi dalam pipa sama dengan sekian kali debit satuannya meter kubik per menit, pangkat 1,85 dikali panjang 10⁴, dibagi diameter pangkat 5, diameter dalam milimeter, dan dikali tekanannya sendiri. Nah, tekanan dan beda tekanan ini bagaimana? Sepertinya begini cara pakainya. Misalnya, ini berasal dari suatu tangki. Tangkinya punya meteran tekanan. Nah, itu disebut tekanan gauge, atau selisih tekanan dari dalam keluar. Jadi namanya tekanan gauge. Jadi yang ditunjukkan oleh meteran ini adalah selisih tekanan antara dalam dengan luar. Nah, sekarang kita punya selisih tekanan dari sini, ini juga selisih tekanan dari luar ke dalam. Jadi bisa saja kita anggap P ini sama dengan delta P. Jadi begini rumusnya. Sekarang kita harus tahu berapa debitnya. Untuk debit, kita dapatkan dari kecepatan dikali luas penampang. Untuk tahu luas penampang, kita harus tahu diameter dari sedotan ini. Diameternya adalah, ini bahkan tidak bulat, 6,35 mm. Jadi D-nya 6,35 mm, panjangnya sebenarnya tidak perlu akurat sih, 11,1 cm, berarti 0,111 meter. Tadi kecepatannya sama dengan 41,6 meter per second. Jadi luasnya kita dapatkan dari 3,17 kali 10⁻⁻5 meter persegi. Jadi debitnya 1,32 kali 10⁻⁻3 meter kubik per second. Kalau mau jadi per menit, kita kalikan 60. 0,079 meter kubik per menit. Kalau dihitung hasilnya segini tekanannya. Tapi kilogram per sentimeter persegi itu bukan satuan tekanan. Untuk menjadi satuan tekanan yang benar, kita harus kalikan gravitasi dulu. Supaya menjadi newton per meter persegi, sentimeter persegi, jadi pascal. Hasilnya 0,845 kilogram per sentimeter persegi. Kalau mau kita jadikan pascal, harus dikali 10.000 pascal. Dimasukkan hasilnya
8450 Pascal. Nah, angka segini bisa diterima nggak? Cara mengeceknya begini. Dengan tekanan segini, kita bisa meniup sampai setinggi apa? Misalnya, kalau mulut kita mau niup selang, nah, kita bisa niup air sampai setinggi apa? Itu kan menyatakan tekanan dari dalam sini. Jadi ini kita anggap sama dengan OGH lagi. Berapa tinggi yang bisa dicapai dengan cara ini? Hasilnya 0,86 meter. Jadi dengan tenaga tiupan segitu tadi, kemungkinan bisa menaikkan air sekitar 0,86 meter, hampir 1 meter. Ya mungkin bisa diterima, mungkin tidak. Banyak yang pendekatan-pendekatan yang diabaikan. Ya sudah, begitu aja. Mungkin benar, tidak tahu. Harus dicoba.